Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliadi, guru kimia pada SMA Negeri 1 Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bahan ajar kesetimbangan kimia, yaitu pada KD 3.8, 3.9, dan 4.8, 4.9. Di kelas 11 MIPA semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Bahan ajar ini berupa slide presentasi untuk 6 pertemuan yang masing-masing terdiri dari 2 jam tatap muka. Menurut saya sebenarnya ada baiknya materi ini disampaikan dengan cara praktikum atau demonstrasi. Namun bagi saya, karena di sekolah saya kekurangan bahan dan alat, maka saya lebih menjelaskannya dengan cara menggunakan slide presentasi PowerPoint. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah yang 3.8, menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. 3.9, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. 4.8, menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Dan yang terakhir 4.9, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Dan yang menjadi indikator pada pembelajaran tentang kesetimbangan ini diantaranya: 1. Siswa dapat menjelaskan keadaan atau kondisi kesetimbangan. 2. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen. Keempat, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan atau asas Lee-Cattley. Yang kelima, siswa dapat menerapkan asas Lee-Cattley untuk menentukan arah pergeseran kesetimbangan. 6. Siswa dapat menjelaskan kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Siswa dapat menjelaskan tetapan kesetimbangan konsentrasi KC. 8. Siswa dapat menjelaskan tentang derajat disosiasi atau alfa dalam kesetimbangan disosiasi. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan tetapan kesetimbangan tekanan KP. Pada materi kesetimbangan, inti materinya terdiri dari beberapa materi. Bagian pendahuluan diantaranya, kemudian konsep kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan dalam kehidupan, dan hukum kesetimbangan. Materi prasyarat untuk mempelajari kesetimbangan kimia ini diantaranya adalah materi laju reaksi, kemudian konsentrasi larutan, kemolaran, kemudian reaksi kimia itu sendiri. Pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang adanya reaksi yang berlangsung dua arah. Jadi reaksi kimia itu dibedakan menjadi reaksi yang berlangsung satu arah, yaitu reaksi yang berkesudahan. Sebagai contoh, misal kalau kita membakar kertas dibakar, hasilnya adalah abu atau arang, tidak bisa dikembalikan jadi kertas kembali. Kemudian yang satunya lagi, misal reaksi yang berlangsung dua arah. Contohnya pada misalnya pemanasan serbuk tembaga sulfat pentahidrat yang berwarna biru, kalau dipanaskan akan berubah menjadi
berwarna putih karena molekul-molekul airnya akan menguap. Tapi ketika molekul serbuk tembaga sulfat ini ditetesi dengan air, maka akan kembali berubah menjadi biru. Jadi di situ menunjukkan adanya reaksi yang dapat balik dari preaksi menjadi produk, produk kembali lagi menjadi preaksi. Reaksi ini disebut juga reaksi reversible atau dapat balik. Biasanya reaksi reversible ditulis dengan dua tanda anak panah, yaitu ke arah kanan dan ke arah kiri. Ke arah kanan disebut reaksi maju, sedangkan ke arah kiri disebut reaksi balik. Ya, jadi ada dua reaksi dalam satu penulisan. Ya. Setelah menjelaskan tentang reaksi reversible, barulah kita masuk ke konsep kesetimbangannya sendiri. Ya. Konsep kesetimbangan ini dijelaskan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dan dengan analogi sederhana, seperti pada burung nuri dan orang yang menggunakan eskalator. Nah, sebagai contoh, diberikan tayangan berupa gambar atau tayangan video, seperti misalnya kesetimbangan yang terdapat di dalam mulut, kesetimbangan pada darah manusia dalam tubuh kita, kemudian juga kesetimbangan misalnya dalam pembentukan stalaktit dan stalagmit di gua-gua kapur, dan bisa juga kesetimbangan yang terjadi pada minuman berkarbonasi yang ada di dalam kaleng. Itu contoh-contoh kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya siswa sedikit banyak tahu bahwa ada fenomena-fenomena seperti itu. Cuma mereka mungkin belum tahu bahwa itu adalah reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Analogi kesetimbangan diberikan dengan memberikan gambar orang yang menggunakan eskalator, ya, tangga berjalan. Hanya saja dia menggunakan tangga berjalan yang arahnya turun, sementara dia bergerak naik. Ya. Jadi dengan arah yang berlawanan. Ketika dia bergerak terus dengan kecepatan yang sama dengan pergerakan tangga tersebut untuk turun, maka kondisinya akan terlihat bahwa orang tersebut seolah-olah berada di satu titik yang sama, ya, sementara dia terus bergerak. Ya. Itu kondisi kesetimbangan, ya, keadaan kesetimbangan, analoginya seperti itu, atau seperti digambarkan dalam burung nuri yang sedang main di bola yang putar, tangga putar itu. Jadi dia seolah-olah berada di titik yang sama, di tempat yang sama, sementara dia bergerak terus-menerus. Itulah kondisi kesetimbangan. Ya. Kondisi kesetimbangan ini akan tercapai manakala laju reaksi ke arah maju, ke arah kanan, ke arah produk, sama dengan laju reaksi ke arah balik, ya, ke arah kebalikannya, ke arah preaksi. Dan ini hanya terjadi pada reaksi yang sifatnya reversible atau dapat balik. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa keadaan kesetimbangan yaitu keadaan yang terjadi pada reaksi dapat balik, di mana laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Pada konsep kesetimbangan ini tidak hanya dijelaskan kondisi kesetimbangan seperti itu, melainkan juga diberikan contoh-contoh gambar kesetimbangan di dalam reaksi antara besi dengan kalium
tiosianat. Ya. Di situ ditunjukkan bahwa pada kesetimbangan, pada keadaan kesetimbangan atau pada kesetimbangan kimia, ya, sifatnya tidak statis. Jadi setelah tercapai kesetimbangan, tidak hanya diam, tapi seperti analogi tadi, analogi orang yang berjalan di eskalator, dia bergerak terus, sementara eskalatornya juga bergerak terus, sementara posisinya tetap di tempat. Jadi pada kesetimbangan kimia ini reaksinya berjalan terus-menerus, ya, dengan kecepatan yang sama, laju yang sama ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, itu dinamakan kesetimbangan dinamis. Ada beberapa ciri dari kesetimbangan dinamis, di antaranya reaksinya berlangsung dalam ruang yang tertutup pada suhu tetap. Laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Ya, jadi reaksinya berlangsung dua arah berlawanan, tapi kecepatannya sama. Kemudian ciri berikutnya, setiap komponen dalam reaksi itu tidak hilang, tapi tetap ada. Ya, jadi baik reaksi maupun produk semuanya tetap ada. Ya. Kemudian hal lain adalah tidak terjadi perubahan yang sifatnya makroskopis atau perubahan yang dapat diamati atau diukur, melainkan perubahannya terjadi secara mikroskopis, tidak terlihat. Ya. Itu beberapa tanda atau ciri dari kesetimbangan dinamis. Dan kesetimbangan kimia adalah kesetimbangan yang sifatnya dinamis. Oke, selanjutnya setelah siswa memahami kondisi kesetimbangan dinamis, barulah dijelaskan bahwa jenis-jenis kesetimbangan kimia itu ada dua, tergantung pada fase atau wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Jika wujud zatnya sama, fasenya sama, maka kesetimbangannya dinamakan kesetimbangan homogen. Jika fase zatnya berbeda, maka kesetimbangannya dinamakan kesetimbangan heterogen. Ya. Kemudian pada pertemuan kedua dijelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, faktor-faktor ini mirip dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada faktor konsentrasi, kemudian suhu dan tekanan biasanya, suhu dan tekanan yang ketiga, kemudian katalisator ya tidak mempengaruhi, dia hanya mempercepat. Ya. Di sini dijelaskan pula tentang aksi yang dilakukan oleh sistem kesetimbangan manakala sistem tersebut mendapat gangguan berupa perubahan-perubahan dari faktor-faktor tadi. Jika konsentrasinya berubah, maka kesetimbangan akan melawan perubahan tersebut sehingga akan terbentuk kesetimbangan yang baru. Ya, dia akan melakukan reaksi sedemikian rupa sehingga akan tercapai kesetimbangan yang baru. Dan ini dijelaskan dengan prinsip Lee-Cartelli. Ya. Setelah menjelaskan tentang pergeseran kesetimbangan, kemudian akan dijelaskan tentang kesetimbangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk menguatkan dan memudahkan siswa dalam mempelajari kesetimbangan tersebut. Ya, pada kesetimbangan dalam kehidupan, ini diberikan beberapa contoh kesetimbangan, di antaranya kesetimbangan dalam industri, pada industri pembuatan amoniak menurut proses Haber-Bosch, dan industri pembuatan asam sulfat menurut proses kontak atau bilik timbal. Selain kedua proses dalam industri tadi, juga diberikan beberapa contoh proses kesetimbangan dalam tubuh manusia seperti tadi pada
dalam mulut, kemudian di dalam darah kita yang menjaga pH darah, kemudian dalam pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah contoh-contoh kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan keempat menjelaskan cara pertemuan ketiga menjelaskan tentang hukum kesetimbangan. Di sini jelaskan bahwa pada suhu yang tetap dalam suatu sistem kesetimbangan terdapat hubungan yang tetap antara konsentrasi produk dan konsentrasi reaksi. Untuk menjelaskan ini, siswa diberi lembar kerja peserta didik ya, berupa tabel-tabel konsentrasi yang berisi konsentrasi reaksi dan produk pada saat kesetimbangan. Di sini siswa diminta menghitung hubungan antara konsentrasi produk yang menghasilkan bilangan yang tetap. Hubungan yang menghasilkan bilangan tetap itulah kemudian yang dinamakan dengan tetapan kesetimbangan. Untuk membantu siswa menentukan apa yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan, diberikan pula pernyataan dari penemu hukum kesetimbangan ini, yaitu Goldbach, ya, yang menyatakan bahwa pada suhu yang tetap, pada keadaan kesetimbangan terdapat hubungan yang tetap antara konsentrasi produk dan reaksi. Hubungannya merupakan hubungan jadi ini menyatakan bahwa pada keadaan kesetimbangan pada suhu yang tetap, jika konsentrasi produk, ya, hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi dipangkatkan koefisiennya, itu akan merupakan bilangan yang tetap atau dinamakan tetapan kesetimbangan. Di sini setelah dijelaskan seperti itu, kemudian siswa diberi latihan berupa cara menentukan rumusan tetapan kesetimbangan. Nah, setelah siswa bisa menuliskan rumusan tetapan kesetimbangan, barulah pada pertemuan keempat disajikan cara menentukan besaran tetapan kesetimbangan tersebut. Nah, di sini cara menentukan besarnya tetapan kesetimbangan dijelaskan secara perlahan, ya, dengan menggunakan angka-angka yang bulat dan sederhana dari soal-soal yang sifatnya mudah hingga yang sulit. Pertemuan ke-5 dan 6 merupakan kelanjutan dari pertemuan ke-4, jadi prasyaratnya ada di pertemuan ke-4. Pertemuan ke-5 dan 6 itu menjelaskan bagaimana menentukan derajat disosiasi pada kesetimbangan disosiasi dan menentukan tetapan kesetimbangan yang menggunakan data tekanan parsial gas atau Kp. Demikian yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. File presentasi dari materi kesetimbangan ini kami sertakan pula di IG ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.